Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM dengan saya Bang Simo. Dan di dalam kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan ilmu pengasihan, mahabbah, pembuka nafsu dan birahi. Jadi pengetahuan ini sangat-sangat rahasia sekali, dan di sini hanya saya ijazahkan kepada sedulurku semuanya yang benar-benar mencari pasangan hidup. Dan saya tidak ridho, tidak ikhlas ketika amalan ini digunakan untuk main-main. Jadi saya berpesan seperti itu. Di sini saya akan membukakan pengasihan, pembuka nafsu dan birahi seseorang yang sangat rahasia ini. Karena memang ini merupakan ilmu yang sebenarnya khusus bagi orang yang ingin benar-benar mencari pasangan hidup yang memang kesulitan di hal ini. Karena banyaknya sekali yang masuk ke saya untuk dibukakan pengetahuan ini. Baiklah, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan pengasihan mahabbah, pembuka nafsu dan birahi ini, alangkah baiknya bagi sedulurku semuanya yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baiklah, terima kasih. Di sini kita akan membuka kajiannya terlebih dahulu agar Anda nanti bisa benar-benar menggunakan pengasihan mahabbah ini secara maksimal. Tanpa Anda memperhatikan kajian ini, maka sedulurku semuanya tidak akan bisa menggunakan pengasihan mahabbah pembuka nafsu dan birahi ini. Dan di sini kajiannya adalah sebagai berikut. Nafsu itu biasanya sering mengajak ke perbuatan yang jelek, kecuali nafsu yang diridhoi. Dan patut kita ketahui, nafsu itu yang ada di batang tubuh kita itu tidak mempan dengan ayat, mantra, doa apapun itu. Entah itu doa mantra tingkat tinggi, mantra amalan yang memang saudara sudah menguasai sejak lama, itu tidak akan pernah mempan kepada nafsu yang ada di batang tubuh kita. Bahkan nafsu itu ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka selama 1000 tahun, itu pun masih bangkel. Di sini sebenarnya kalau kita mengkaji bahwasanya nafsu itu lemahnya itu dengan tidak dikasih makan. Nafsu itu lemahnya kalau tidak dikasih makan. Tidak usah lama, dia akan meronta-ronta, menjerit-jerit. Maka dengan itu Anda bisa mengendalikan nafsu Anda, sehingga Anda bisa menggunakan nafsu itu untuk menggugah nafsu birahi yang saudara tuju tadi. Pertama memang harus kita tundukkan nafsu kita dulu, harus kita kendalikan terlebih dahulu. Dan tata cara untuk sedulurku semuanya bisa menggunakan ilmu pengasihan mahabbah nafsu birahi ini adalah sebagai berikut. 1. Sedulurku semuanya wajib puasa 1 hari. Boleh hari Senin atau Kamis, atau puasa Nabi Daud, silahkan. Ketika Anda timbul nafsu, entah itu nafsu apapun,
maka di situ terutama nafsu yang kejelek kita akan mengendalikan yang itu sebenarnya. Maka Anda berwudulah. Kenapa harus berwudu, Bang Simo? Seperti ini. Nafsu itu ibarat kata kuda yang diikat di ubun-ubun seseorang. Sebenarnya nafsu itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Contohnya ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka selama 1000 tahun, tapi diberi makan, dia masih santai-santai aja. Tapi tidak diberi makan, dia meronta-ronta, menjerit-jerit, asalkan minta makan. Nah, di situ kuncinya. Jadi ketika nanti Anda merasakan nafsu itu yang berada di sini, ketika sudah sampai di sini namanya birahinya memuncak di sini, pasti di ubun-ubun ini, maka saudara berwudulah. Berwudulah. Setelah itu, maka saudara ketika sudah berwudu itu, maka saudara cukup membaca doa sebagai berikut. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nafsu yang mengarahkan keburukan. Lalu bacalah syahadat 1 kali. Kenapa kuncinya di syahadat, Bang Simo? Karena nafsu itu bersyahadat ketika di waktu itu juga. Jadi di waktu penciptaannya suruh bersyahadat ataupun mengakui Allah itu Tuhannya, nafsu itu makhluk, itu masih membandel, dia masih membandel, dimasukkan neraka masih 1000 tahun lagi, di neraka masih ya dimakan lah, baru itu dia mengucap kalimat syahadat, mengakui. Jadi memang nafsu itu kekuatannya sangat dahsyat sekali, sangat luar biasa sekali. Dan nafsu di dalam diri manusia sebenarnya bisa kita kendalikan dengan berpuasa. Jadi seperti itu tata caranya. Dan itu nanti ketika Anda sudah membaca doa ketika wudhu ataupun nafsu misal nafsu melihat sesuatu yang jelek ataupun nafsu apapun ataupun nafsu makan ketika memang belum berbuka puasa, ketika sudah berwudhu dan membaca doa tadi, setelahnya kan membaca doa tadi, maka itu Anda cukup menimbulkan, membayangkan targetnya. Jadi di situ nafsu kita akan mengetahui arah tujuan kita. Jadi dia nafsu akan mengontak dari nafsu yang kita tuju itu, sehingga mengarah ke kita. Itu kuncinya. Dan pengetahuan ini guru saya juga berpesan agar hanya diijazahkan kepada orang yang benar-benar serius mencari pasangan hidup. Jadi seperti itulah kunci ilmu pengasihan mahabbah melalui nafsu dan birahi. Akhir kata dari saya, Bang Simo, semoga pengetahuan ini bermanfaat dan gunakan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur Simo.